Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan online teman-teman. Saya mau ngajak ibu, siapa tadi ya? Bu Aini ya. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa yang gabung. Ini kita mau mengajak teman-teman diskusi tentang apa yang sudah beredar di media sosial ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri ya tentang transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Oke, sudah ada beberapa yang join. Ini kalau saya ngundang apa namanya kawan, oke, belum gabung ya. Ini caranya gimana ya? Ini supaya saya bisa mengajak Ibu Insiah gabung tuh caranya gimana ya? Ini udah kita you have no request to join. Bentar ya teman-teman, kita akan nah ini Ibu ada ini ya. Assalamualaikum. Nggih. Gimana warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Bu Insiah? Alhamdulillah. Nggih. Saya sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu Insiah? Saya Alhamdulillah. manggilnya apa sih Bu? Salam. Saya manggilnya Bu Iis atau Bu Iin? Iin. Ya, Oh Bu Iin. Iin. Iya. Nggih. Ini sebetulnya ayah itu ada juga mau streaming di YouTube ya, cuman ternyata kamera di YouTube itu ada problem nih. Jadinya belum bisa apa namanya menyampaikan streaming di YouTube. Nah, ini kita akan mendiskusikan seperti apa yang sudah kita bicarakan beberapa saat yang lalu ya, terkait dengan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Ini adalah satu episode baru dari Kementerian Kemendikbudristek ya, dan ini cukup menarik sebetulnya karena banyak apa yang disampaikan itu ada beberapa hal terkait dengan miskonsepsi dari transisi antara PAUD ya, dari PAUD ke SD. Nah, Bunda Insiah ini lagi di rumah atau lagi di ngelembur di sekolah, Bu? Lagi ngelembur di rumah. Ngelembur di rumah. Iya, ngelembur kayaknya ngelembur ini ya, buat buka puasa nanti sore ya. Nanti sore itu ada kegiatan bukber di yayasan. Nah, pagi ini harus menyelesaikan cerpen untuk komunitas menulis online. Wes, padat ya kegiatannya Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu boleh dong apa namanya? Ini kenapa buram sih? Iya.
Sengaja diburemin. Jelas kok itu. Saya Iya. jelas Enggak, ya, itu saya kayaknya jelas. kamera ibu ada yang ketutupan tuh. Ini kan, oh, Ah, oke. Oh, itu kamera belakang ya. oh, Eh, di kamera depannya. iya Bentar. itu kamera belakang. Nah, ini Nah, kamera itu baru tuh depan. kelihatan. Kelihatan. Iya. Ibu, ini kita tuh sebelumnya udah pernah ketemu ya? Udah di mana ya itu di Surabaya. Di, Sur- di Surabaya ya? Di Di Surabaya. Surabaya. Ikut yang pelatihan satu hari berarti ya? Ini yang satu hari yang tentang petualangan Maharaja itu. Petualangan Maharaja. Hmm. Iya. Nah, apa namanya, sebelum kita nanti ngobrol agaan serius, Ibu boleh nggak cerita sebelum kita apa namanya ikut pelajaran atau pelatihan petualangan Maharaja itu, apa yang memotivasi Ibu mempelajari petualangan Maharaja, Bu? Terima kasih Ayah untuk kesempatannya. Ini ada guru saya yang hadir ini. Oh Ternyata Bu ya? Aisyah Nuryono ya. Ya itu Bu Aisyah Nuryono yang Alhamdulillah. bergabung Ya, ini. ya Yeah. ini nganu ya, apa mudah-mudahan bisa menjadikan silaturahim walaupun tidak bisa bertatap muka langsung. Ya, Ya. ya. Monggo Bu, Ini cerita dulu. pertama saya tertariknya dengan petualangan Maharaja itu unik. Ya, jadi ada nuansa lain bermain ular tangga, tapi di situ membuat anak bisa membaca tanpa diajari membaca. Nah, itu dengan pola permainan. Makanya saya Ya. tertarik, terus saya mengikuti. Saya mengikuti perkembangannya melalui Pak Saiful dulu. Sebelum saya Oh ya. membeli paketan peralatannya itu sebelum itu. Terus saya Ya. amati, oh iya ternyata kok mudah anak-anak itu dalam belajar membaca. Nah, setelah itu ada pelatihannya Ayah, baru saya ikut. Nah, setelah saya ikut, beberapa bulan kemudian pengajuan judul tesis. Nah, itu sudah. Gitu. Nah, kebetulan tesis saya itu mengenai anak disleksia. Yang Disleksia. kalau membaca masih kadang ada yang kurang, membaca dan menulis pun ada yang kurang. Nah, itu akhirnya saya tekuni, saya pelajari bagaimana cara membelajarkan anak disleksia. Untuk anak nurul itu Sebentar Bu. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang belum paham tuh. Disleksia itu apa? Boleh diceritakan dulu. Disleksia itu adalah suatu kebutuhan siswa di mana siswa itu kalau menulis atau membaca itu belum bisa membedakan antara huruf P, B, M, N, nah seperti itu. Terus kalau menulis, ya kebalik-balik. Terus kalau menulis itu umpama bapak gitu kurang K, sawah kurang H, kadang W-nya hilang. Nah itu. Dan itu pun Selain perlu kebalik-balik, boleh nggak disebut kurang teliti kayak gitu? bisa jadi, dan itu pun tidak bisa kita menjudgment anak itu kena seperti ini, tidak boleh. Itu harus ada suruh diri tim psikolog yang memberikan jadi tidak langsung nah ini seperti ini ya, tidak. Jadi kalau ada anak keluhan yang seperti Ibu tunjukkan tadi, harus melalui psikolog untuk menyebut ini disleksia atau tidak gitu ya? Ya, leres ayat, karena tidak boleh menjudge seseorang. Siapa tahu memang pada saat itu dia belajar kurang umurnya, sehingga kalau anak kurang umur diajari membaca secara letterlek langsung membaca itu
saya yakin juga kesulitan gitu loh. Kesulitan ya. Hmm. Betul sekali. Nah, itu yang kita perlu garis bawahi, belajar membaca itu harus cukup umur ya. Ya, harus cukup umur juga. Tapi apa ya? Tidak semuanya sih, tapi di lapangan itu ada anak yang belum cukup umur, belum Hmm, belum cukup usia untuk anak itu sekolah, dia sudah iya, bisa membaca berdasarkan lingkungan, kebiasaan berdasarkan lingkungan. lingkungan. Iya, iya. Kebiasaan lingkungan. Ini seperti contoh anak itu sering ketika usia balita ya, bukan batita, Hmm, balita, orang tuanya sudah merespon dengan membacakan cerita, buku-buku cerita, terus hmm, melihat buku-buku. Nah, di situ juga anak belum cukup usia pun sudah bisa membaca, bukan membaca langsung ini Budi gitu, hmm. bukan langsung dia Ya, tahu huruf ini itu. Jadi tidak semua yang dikatakan eh, pada apa ya teori itu tidak ya. semuanya betul. Betul. Ya, pada prinsipnya perkembangan anak itu unik. Ya. Ya, ada Hmm. kalau kita bilang secara general, jadi kurang satu anak dengan anak yang lain mempunyai pola perkembangan, pola pengasuhan, lingkungan yang berbeda-beda. Hmm. Ada anak yang secara kecepatan di atas rata-rata ya, sehingga dia masih belia, mampu menguasai apa namanya Perkembangan keaksaraan. Ya. kita. Tapi Ya. ada juga yang anak ini mempunyai kesulitan kan kayak gitu. Oke, Iya. sehingga ibu melakukan penelitian terkait dengan disleksia. Ini ibu mencari atau memang ada di sekolah yang ibu kelola anak-anak ini? Kebetulan di Wonoayu itu ada satu sekolah namanya SDN Sawo Cangkring. Itu Hmm. memang kelebihannya itu menerima anak-anak berkebutuhan khusus, tidak hanya Ya, sekolah disleksia saja. inklusi ya. Hmm. Sekolah inklusi, jadi ada autis, ada apa ya, yang pokoknya selulen itu banyak. Kalau di sekolah Kelola. saya sendiri, ya sekolah saya sendiri itu selulen. Kebetulan yang saya pakai untuk objek itu memang sampai saat ini dia di kelas 6 itu Hmm. memang belum bisa membaca lancar. Belum Hmm. bisa membaca lancar, dalam hal membaca. Tapi kalau membaca dan berhitung. Tapi kalau untuk sosial, keagamaan, dia bagus. Hmm. Makanya kan menurut Gardner itu kan ada beberapa macam multiple intelligence ya. Jadi Ya. anak itu kalau tidak bisa ini, mungkin dia dikali ini. Oh, tidak bisa Uh-uh. matematika, mungkin dengan bahasa, mungkin dengan Hmm. sains, mungkin di seninya. Nah itu ternyata dia kelihatan itu di sini keterampilan Hmm. sama Oh, oke. religinya. Hmm. Jadi Dari pengalaman ibu menggunakan petualangan Maharaja dalam penelitian ibu, bagaimana progres dari anak-anak ini? Kan itu di-compare ya dengan hmm, apa kemarin kalau nggak salah Scrabble ya. ya Scrabble. Saya perbandingkan dengan Scrabble. Memang kalau di setelah saya adakan penelitian beberapa kali di sekolah A dan sekolah B ya. Di Ya, sekolah A itu memang betul-betul yang Sawo Cangkring tadi, SD Sawo Cangkring itu betul-betul apa namanya? Inklusinya itu banyak. Jadi tidak harus dipilih-pilih, dipilah dan dipilih sedemikian rupa sehingga terbentuk ada 5 anak. Kalau di sekolah hmm, saya ada kurang lebih 3. Tuh. ya, Setelah saya compare dengan Scrabble, itu lebih hmm, mudah dengan petualangan Maharaja. Karena kalau di Scrabble, anak itu sudah
di dalam angan-angannya anak itu harus sudah ada bentuk kosakata. Umpama kita ambil huruf B, ya bisa kan bola, boneka. Nah, anak-anak harus mengumpulkan ini per huruf, menata per huruf, jadi sehingga terbentuk kata bola atau boneka. Nah gitu. Tapi kalau sehingga mereka kesulitan harus menyusun per huruf itu kesulitan. Tapi kalau di petualangan Maharaja kan langsung ada kartu, ada gambar, ada warna, langsung anak-anak menunjuk, oh ini mereka lihat gambarnya, oh ini G berarti gajah. Oh G itu ternyata bisa diartikan G gajah, G apa gitu. Jadi anak-anak melihatnya itu dari gambar. Makanya petualangan Maharaja itu lengkap. Ada unsur warnanya, ada unsur gambarnya, ada tulisannya. Terus yang kerennya lagi ada lagunya juga. Jadi anak-anak itu lebih seneng. Terus besar kan gitu. Yang namanya anak. Nah ini saya masih menyimpan ini dadunya ya. Ini saya buat sendiri dadunya. Nah ini bikin sendiri kan, tuh ya. Iya. Nah, ini kan dadunya kan juga bahannya pun empuk ya, bisa tidak berbahaya. Itu terbuat dari apa, Bu? Kain flanel ya? Iya, sama kain flanel. Dalamnya apa dalamnya itu? Saffron. Oh, oke. Jadi enak ya. Apa mudah juga yang membuatnya ya? Dan ya, buat kawan-kawan yang mau membuat seperti itu gampang ya. Kalau misalkan mau membuat. Baik. Terus ini apa namanya? Barangnya pun bagus, kualitasnya kan banner ya, itu seperti banner itu dipasang di lantai, itu ukurannya 3x4 kalau tidak salah itu ya Ayah. Jadi anak-anak itu seneng main di lantai itu. Karena anak-anak ini bergerak ya, tidak harus duduk main, jadi mereka itu tidak merasa bahwa mereka itu sedang dipelkoto. Ya, sedang belajar. Maksudnya mereka senang dengan menata kartu. Yang namanya anak kadang itu melihat orang tua lihat main kartu gitu ya, main domino apa, itu mereka langsung ditata gitu. Oh ngerti mereka, ternyata ditata rapi. Mereka sudah menunjukkan Maharaja gitu ya, raja. Nah itu. Oke. Luar biasa pengalaman Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kawan-kawan ya. Saya sendiri sebagai penemunya itu ya pengalamannya lebih banyak mengadopsi dari pengalaman kawan-kawan yang praktek, dan ini jadi luar biasa. Karena apa? Karena di lapangan, nah kita mau mulai masuk nih, Bu Iin, Bu Is ya, Bu Iin ya, oh ya Bu Iin. Kita mau masuk nih tentang apa yang sedang hangat dibicarakan. Ini kan kalau secara level saya ada di PAUD, Bunda ada di SD. Iya kan ya, sehingga pembicaraan ini mestinya menjadi lebih konkret ya, menjadi lebih konkret terkait dengan apa Kementerian Kemendikbudristek ya, bahwa ini sebetulnya di tingkat pusat itu kalau Ayah sih nangkepnya itu sebagai penegasan apa yang sebetulnya sudah dilaksanakan di lapangan, walaupun mungkin belum semuanya ya. Kata kuncinya adalah menghapus. Ini Ayah tuh sedang membaca di detik.com ya, Kemendikbudristek hapus calistung pada tes masuk SD _MI di tahun ajaran baru. Ini sebetulnya nggak tahu nih judulnya benar apa tidak. Tapi kalau judulnya ini benar, sebetulnya masih ada miskonsepsi kalau Ayah bilang. Pertama, kalau judulnya
Butristek hapus Calistung pada tes masuk, berarti masih ada tes masuk. Walaupun Calistungnya hilang. Nah, ini nggak tahu, detik.com coba dicek lagi pidatonya Mas Menteri kayak gitu. Nah, saya akan bacakan lagi terkait dengan apa yang disampaikan Mas Menteri melalui detik.com. Bukan berarti Calistung suatu topik yang tidak penting untuk diajarkan di PAUD. Saya tidak mau ada salah pengertian di sini. Ini kata Mas Menteri. Ya, poinnya adalah adanya miskonsepsi bahwa hanya Calistung yang terpenting dan cara ngajarin Calistungnya juga salah kayak gitu. Nah, kalau dari Ibu di SD, baik dari sisi apa namanya, lembaganya Ibu dan lembaga teman-temannya Ibu, itu sebetulnya gimana sih Ibu di lapangan tentang tes masuk ini? Kalau di lembaga saya sendiri, memang sejak saya jadi kepala sekolah itu tahun 2019 ya, itu kami tidak membuat tes Calistung, tidak. Yang saya tanya itu ada tes Calistung. Adanya apa kalau anak mau masuk ke tempat Ibu? Ini yang saya tanyakan kepada, saya bilang ke guru kelas 1 saya, kebetulan tadi gabung ya Bu Aisyah Nuryono, itu guru kelas 1. Saya bilang, Bu, menurut pengalaman saya di sekolah yang lama, ya di sekolah yang lama itu memang kami menerima anak ABK luar banyak, lebih dari 1 per kelasnya. Makanya saya diseminasikan di sekolah yang saya pegang. Itu yang saya tanya pertama itu, kamu tidur dengan siapa? Ke kamar mandi pipisnya itu bisa sendiri apa masih diantar? Kalau makan itu makan sendiri apa masih didulang atau disuapin? Nah, dari jawaban anak itu kita sudah tahu bahwa anak ini mandiri atau dia masih selalu dibantu orang tua, kita tahu. Nanti dari situ, sekarang kan kurikulum Merdeka itu menggunakan asesmen gitu ya, Ayah ya. Nah, asesmen itu yang kita pakai dulu pada waktu 2019 sampai insya Allah sampai saat ini. Kami memang tidak pernah meminta anak itu tes Calistung, kami tidak ada. Cuma memang tidak menutup kemungkinan tesnya itu tidak secara langsung. Kita gandeng anak untuk jalan-jalan, kita lihat kan di sekolah kan banyak slogan-slogan, Ayah. Nah, di sekolah kan ada slogan-slogan. Sebentar. Baik. Ya, harus ditular Pak, sebentar. Nggak apa-apa Bu, dituntasin dulu nggak apa-apa, santai aja. Di sekolah itu kan banyak slogan. Jadi anak kita gandeng, kita tunjukkan itu bunyinya apa ya, itu bacanya gimana ya, itu aja. Nggak langsung itu duduk mengerjakan, tidak. Oke. Jadi tanpa disadari anak-anak itu kita yang utama di garis bawahi, kalau menurut Ayah tadi mendengar Ibu itu yang utama itu di kemandiriannya ya. Di kemandirian, iya. Ya. Karena nanti kalau dia udah mandiri, udah kendel, diajak keliling kelas sambil tanpa beban gitu ya, ditunjuk satu tulisan slogan, kamu bisa nggak baca ini, kayak gitu ya. Oke. Tapi kan itu satu hal yang wajar sih, wajar dan tidak membuat, jadi asesmennya itu juga menjadi semacam daya tarik sih, ya. Jadi anak-anak yang masuk itu nggak ngerasa serem kayak gitu, nggak ngerasa dites kayak gitu ya. Nah ini yang teman-teman yang menyimak silahkan ini dipelajari, ini pola menarik menurut saya ya, pola menarik. Kenapa? Karena anak-anak itu masuk ke lingkungan SD
dalam kondisi nggak serem, nggak ngerasa dites, nggak ngerasa diuji gitu ya. Nah, ini selaras. Kalau ayah bilang selaras dengan apa yang disampaikan Mas Menteri. Jadi transisinya itu dari PAUD ke SD itu menyenangkan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi baik di PAUD, terutama di kawan-kawan di SD. Kenapa? Karena mungkin model seleksi, tapi sebetulnya diseleksi nggak sih? Atau yang daftar pertama yang mesti diterima, Bu? Di sekolah kami tidak ada sistem diterima atau tidak, semuanya kami terima. Karena semenjak ada zonasi dan sekolah, mohon maaf, ada SD negeri, ada SD swasta, MI. Nah, itu kita berlomba-lomba ya untuk mencari siswa. Makanya kami tidak ada seleksi, tidak ada apa itu namanya tes apapun, ya hanya seperti itu saja. Yang penting kita tahu. Jadi, tapi ayah sebelum PPDB dimulai jauh-jauh hari, ketika sekolah SD kami ada agenda kegiatan, sesering mungkin kita itu mengundang anak-anak TK. Jadi biar anak-anak itu tahu, karena sekolah kami pun juga berdekatan dengan TK. Jadi ketika ada sekolah kegiatan, Ibu itu SD negeri atau swasta, Bu? Negeri. SD negeri ya. Ya, jadi sekolah kami itu berdekatan juga dengan TK, maka saya sering diskusi dengan Bapak Ibu guru ketika mengadakan acara seperti kemarin, contohnya parenting yang diadakan oleh sebuah instansi ya, sebuah merek produk itu ya, kita undang mereka bahwa ini loh, terus kita tampilkan apa namanya ekstrakurikuler yang kita punya. Mereka semuanya datang, kita ajak lomba mewarnai. Nah, itu kita beri sedikit kenang-kenangan atau goodie bag. Nah, seperti itu akhirnya mereka pun juga sudah care dengan sekolahan. Jadi istilah takut insya Allah sudah tidak ada, karena pun juga nah seperti itu ayah. Jadi trik yang dipakai gitu. Iya, karena Ibu udah melakukan open house ya, seperti itu ya, open house, sehingga anak-anak. Nah, ini mudah-mudahan menegaskan apa yang sudah disampaikan Mas Menteri ya. Ini sebetulnya bukan barang baru ya untuk beberapa sekolah yang open minded ya, yang pikirannya udah terbuka menurut saya, karena menjadikan anak PAUD masuk ke SD itu masuk aja, nggak usah pakai seleksi kayak gitu kan. Adapun tes yang digunakan, kalau boleh saya menebak itu lebih kepada memetakan kemampuan anak kayak gitu ya, bukan tentang ini diterima atau tidak diterima, tetapi lebih kepada ini anak tuh kemampuannya udah sebesar atau sekuat apa, atau ya kita jadi punya data tentang anak, sehingga nanti di kelas satunya guru itu nggak gebiah uyah. Gebiah uyah itu apa ya Bu ya? Nggak dipukul sama rata. Ya, tidak dipukul sama rata, sehingga anak itu mempunyai penerimaan ke guru, ke sekolah itu sesuai dengan potensinya masing-masing, kayak gitu ya. Nah, ini menurutku tuh keren sih proses masuknya ya, proses masuknya. Sebetulnya kalau di pikiran saya itu sebetulnya, kalau kita mau ngomong tentang calistung, balik lagi ke calistung kayak gitu ya, itu sangat, aku tuh ngomongnya naif banget sih kalau calistung hanya digunakan sebagai alat ukur atau tes masuk kayak gitu. Sebetulnya calistung itu lebih kepada habit,
lebih kepada kebiasaan ya, sehingga anak itu senang. Jadi ini ada satu miskonsepsi lagi nih yang saya ingin bacakan ya. Saya ingin bacakan ini Detikcom lagi, mohon nanti Detikcom bisa konfirmasi lagi ya. Ini mengajarkan calistung bukan tanggung jawab PAUD, judulnya seperti itu. Saya setuju sekali dengan judulnya ya, tetapi di bawahnya ada tulisan gini. Nadiem menyebut calistung merupakan metode tidak menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar. Ini yang saya kurang setuju ya. Kalau pelajaran itu sudah tidak menyenangkan bagi anak, mau pelajaran apa saja, menyanyi pun ya. Jadi seharusnya kata-katanya bukan calistung merupakan metode yang tidak menyenangkan, tetapi lebih kepada caranya dong ya. Caranya, kalau kita masih pakai cara yang jadul, masih pakai cara yang kuno, ini yang mau pelajaran apapun ya jadi tidak menyenangkan, termasuk calistung. Tapi kalau kita bisa melaksanakan pembelajaran calistung dengan cara yang asik, cara yang seru, dan kalau menurut istilahnya ayah itu ramah otak anak. Nah, ini yang harus kita kembangkan harusnya kayak gitu. Entah itu dilaksanakan perkenalannya di PAUD, ya kan, maupun nanti diperdalamnya di SD. Nah, kalau di SD-nya Ibu gimana proses pengenalan calistung ini, Bu? Anak-anak rata-rata, anak-anak yang ini ya, anak-anak yang rata-rata ya, tidak khusus, tidak istimewa, itu belajar calistungnya gimana, Bu? Sebelumnya saya lihat dulu, ini saya baca di kompas.com ini. Ayah kan detik.com. Boleh. Dikonfirmasi ya. Iya, saya di Kompasnya. Itu memang kenapa kita tidak memakai tes calistung, karena sudah ada di nomor 1 tahun 2021, tahun 2010 ya. Nomor 17 tahun 2010 itu tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Memang tes calistung itu telah dilarang oleh pemerintah. Jadi sejak tahun 2010 sudah dilarang. Tapi memang masih banyak sekolah-sekolah yang mengedepankan tentang akademik. Jadi anak yang masuk itu betul-betul yang sudah bisa membaca. Karena nanti di SD kelas 1, 2, 3 itu sudah ada yang namanya mengenal yang namanya LKS, buku paket. Nah, kalau anak membaca itu nanti bisa ketinggalan. Nah, itu awal dari kenapa kok TK harus mengajarkan membaca. Nah, itu karena di SD sudah ada beban seperti itu. Nah, ngerti ya? Bebannya itu nyata ada ya, Bu? Ada memang, karena buku-buku paketnya itu sudah ada dan semuanya tidak mengenalkan per huruf. Ya, kalau masa kecil saya, ini Budi, ini Bapak Budi. Nah, sekarang kan sudah berupa tema, terus temanya apa, kalau masih pakai yang kurikulum 13 itu berupa tema, temanya tentang apa, itu ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada PKN, nah seperti itu. Tapi terus saya melihat guru-guru saya dan juga pengalaman saya ketika menjadi guru, itu kalau untuk mengajarkan anak itu memang tidak dikenalkan per huruf. Betul yang ada di permainan Maharaja, tidak per huruf tapi sudah per kata. Nah, itu yang membuat anak cepat membaca. Jadi gimana? Jadi langsung berkata seperti yang diajarkan di permainan petualangan Maharaja. Ya. Jadi di SD di tempat Ibu itu anak-anak tidak mengenal huruf, tetapi langsung mengenal suku kata,
atau langsung mengenal kata. Iya. Itu menjadikan anak lebih cepat ya Bu ya. Lebih cepat membaca. Nah ini yang juga perlu ditekankan kepada para orang tua. Jadi kalau anak nggak kenal huruf itu sebetulnya ya tidak terlalu masalah. Karena yang penting anak itu malah yang penting itu memahami konteks kalimat yang dia baca. Kan mestinya gitu ya. Baik, Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya ingin membaca terlebih dahulu beberapa komen yang masuk ya. Sebelumnya juga mohon maaf, ini untuk yang streaming YouTube, itu kameraku lagi error nih, jadi nggak bisa lihat ya. Jadi cuman suara doang kalau nggak salah. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu masalah lah. Ini saya akan bacain dulu. Sebentar, mana ya tadi ada tuh. Ini. Dari akun Gina Fahra. Boleh kok mengajarkan calistung dengan syarat diajarkan dengan cara yang menyenangkan. Iya. Nah, silakan nanti diperdalam lagi. Yang menyenangkan tuh yang kayak apa? Ya, karena menyenangkan buat apa namanya ya, perlu didefinisikan yang menyenangkan itu seperti apa, karena jangan sampai menurut kita sebagai guru itu menyenangkan tapi buat anak tetap aja tekanan kayak gitu ya. Kemudian ini juga ada menyenangkan lewat lagu. Oke. Apalagi Bu, yang menyenangkan lewat lagu, boleh dah Bu dari Gina Fahra. Ya, kalau di pengalamannya Ibu Iin, apa yang membuat Ibu memilih menggunakan metode petualangan Maharaja? Apa aja Bu? Oh, tadi sudah disebutin karena ada warnanya. Kemudian ada gambarnya. Kemudian pakai modul nggak Bu? Saya pakai, tidak pakai modul. Karena itu permainan. Nggak pakai ya? Awal-awal nggak pakai dong. Iya, permainan itu. Iya, terus permainan ya Bu ya? Permainan. Ya, jadi pakai kartu, tidak pakai buku atau tidak pakai modul untuk awal karena biar anak terangsang ya. Kemudian pakai matras ular tangga raksasa. Ya, ini yang membuat termotivasi ya anak-anak ya. Nah, kebetulan sekolah kami itu kan berada di lingkungan pedesaan. Nah, di sekolah kami ada kekayaan alamnya itu apa? Tanaman mangganya itu tanaman mangga itu pendek-pendek. Jadi anak-anak itu bisa naik, bisa memanjat. Nah, itu saya manfaatkan untuk nyentelkan buku. Nah, namanya Politera, pohon literasi itu. Jadi Politera. Waduh, ini kreatif nih Ibu. Pohon literasi. Oh iya. Nah, itu di depan setiap kelas itu ada pohon seperti itu. Kita buat candelan, kita candelkan buku-buku di situ sesuai jenjangnya. Kalau kelas 1 lebih banyak gambar daripada tulisan. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu hampir sama kelas-kelasnya, lebih banyak gambarnya daripada tulisan. Kalau 4, 5, 6 sudah mulai lebih banyak tulisan daripada gambar. Karena anak kelas 1 dan kelas 3 itu kan kalau di kurikulum Merdeka itu masih fase A, fase B gitu ya. Jadi hampir sama, anak-anak kelas 1 sampai 3 itu tipikalnya hampir sama, lebih suka gambarnya banyak daripada tulisannya. Di situ dicantelkan, jika anak-anak main, istirahat, itu kita kasih tempat duduk di bawahnya, sambil berteduh, sambil beli jajan, mereka juga sambil buka-buka buku. Jadi disitulah yang tidak suka anak-anak yang belum mampu membaca, paling tidak dia sudah lihat gambarnya, ada gambar nyamuk terbang, ya sudah dia bilang nyamuk terbang, padahal di bawahnya tulisannya bukan itu, gitu. Tapi karena dia
melihat ada gambar nyamuk yang Ada terbang, ya sudah. gambarnya. Iya, ada gambar Iya. nyamuk yang terbang. Di situ nanti mereka akan terangsang membaca itu gambar apa? Nyamuk terbang, nyamuk menggigit. Padahal di situ tulisannya bukan nyamuk menggigit, tapi ciri-ciri gambar nyamuk. Mama tulisannya seperti itu. Saya suruh membaca Iya. sesuai gambar. Nah, makanya Iya. dengan rangsangan gambar indera anak-anak itu untuk mengetahui apa sih yang ada di alam sekitar, itu boleh. Bisa dipakai seperti itu. Terus ini di sekolah kami itu di belakang ada sawah, ada ada sungai juga. Mereka juga belajar di situ. Jadi mirip sekolah alam dong ya, Bu? Iya, karena memang mewah, mepet sawah. Mepet sawah ya. Iya. Nah, ini gambaran yang menarik sih sebetulnya, karena anak-anak itu kalau bahasa saya itu nggak letterlock ya, tidak textbook kayak gitu ya. Ini menarik. Saya akan bacakan lagi, ini ada dari akun Ecawai. Bisa dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar, mungkin kerikil, bola. Nah, ini mirip nih seperti apa yang Bu Iin laksanakan di sekolahnya Bu Iin di SD ya. Nah, ini sekali lagi apa yang disampaikan Mas Menteri itu kalau di lapangan, alhamdulillah kita jadi tambah semangat. Kenapa? Karena konsep ini sebagian sekolah sudah melaksanakan ya, tinggal kita memperluas ya coverage atau jangkauan menggunakan konsep bahwa transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu nyata kayak gitu, sehingga apa? Sehingga anak-anak itu mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan fitrah perkembangan kejiwaan mereka, sekaligus kalau menggunakan petualangan Maharaja itu menjadikan pembelajaran itu ramah otak anak ya. Jadi Mas Nadiem, pembelajaran Calistung itu bisa menyenangkan, itu bisa asik, bisa seru, asal Bu Guru memahami konsep metode ramah otak anak. Insya Allah kalau diperkenankan kita bisa share. Silahkan Mas Nadiem undang Bu Iin ke Jakarta deh ya, untuk mempresentasikan konsep yang asik ini loh. Ya, kenapa? Karena jangan sampai di lingkungan Kemendikbud saja mempunyai miskonsepsi, yaitu Calistung itu nggak nyenengin. Ternyata menyenangkan kayak gitu, walaupun buat anak-anak yang belum bisa membaca sekalipun. Tadi dengan mempresentasikan buku itu nggak hanya tulisan saja, tetapi ada gambarnya, sehingga anak itu fantasinya, imajinasinya berkembang, dan dia itu bersedia megang buku, buka-buka halaman buku itu menyenangkan, bukan sesuatu yang membosankan gitu ya, Mas Menteri. Jadi jangan salah konsepsi bahwa Calistung itu nggak asik. Calistung itu kalau di sini di detik.com saya membacanya Calistung merupakan metode tidak menyenangkan bagi anak-anak. Nah, ini salah cara dan guru yang menggunakan sebetulnya. Tapi kalau caranya asik, caranya sesuai sama anak, cara kerjanya anak, pasti ini menjadi hal yang menarik. Ini alhamdulillah kita sudah 42 menit. Kita nanti selesai jam 11 ya Bu ya? Atau udah aja nih Bu? Ini saya tambahi Ayah. Ya, jadi, asik deh. Yuk,
Silakan Jadi diperhatikan nih kalau teman-teman. kalau kita mengedepankan calistung real ya yang tidak menyenangkan menurut apa tadi yang miskonsepsi ya yang katanya metode yang tidak menyenangkan itu nanti anak-anak hanya digali secara kognitif saja. Padahal yang Iya, kita butuhkan itu secara holistik, ya kan Ayah? betul. Secara holistik itu seperti kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi dan lain-lainnya. Makanya ketika masuk di sekolah SD, siapkan dulu anaknya. Tidak hanya dari sekolah Mm-mm. SD saja, di TK pun, di TK kita itu sudah harus menyiapkan kemandirian anak. Karena Ya. saya pernah mempraktekkan anak saya itu usia 8 bulan itu sudah bisa melakukan toilet dini. Anak saya itu Hmm. bicaranya usia 8 bulan, berjalannya usia 16 bulan. Jadi bicara Hmm. dulu baru dia berjalan. Nah, Cewek di cowok, Bu? situ jadi cowok. Cowok ya. Jadi kalau usia Cowok tapi 8 bulan ngomong dulu, Bu. iya, ngomong dulu. Jadi dia bisa bilang pipis, bun, pipis, bun, pipit, Ah. gitu, bun, pipit. Nah, jadi akhirnya, oh, anak ini sudah bisa diajak komunikasi. Ya udah, Iya. jadi usia 8, 9 bulan itu sudah lepas pampers. Nah, sudah lepas Hmm. pampers karena toilet dininya sudah bisa diajarkan. Dengan cara dia sudah bisa komunikasi. Nah, itu kemandirian itu yang akan dibawa masuk ke sekolah TK. Kalau di sekolah TK dia sudah mandiri, saya yakin ketika masuk SD dia sudah siap menghadapi orang baru, situasi yang baru, terus lingkungan yang baru, teman-teman yang baru. Itu dia saya yakin sudah siap. Makanya kemampuan secara holistik itu yang kita butuhkan. Tidak hanya calistung saja. Anak pintar membaca, pintar menulis, tapi dia temperamen, mudah tantrum. Nah, itu kan banyak. Atau dia suka mengganggu temannya. Dia sudah selesai, dia lari-lari. Nah, seperti itu. Jadi guru kelas 1 itu hampir sama dengan guru TK. Dan jangan salah, saya pernah mengajar TK itu 9 tahun. Sebelum 9 jadi tahun, Bu ya. saya pernah jadi guru TK 9 tahun. Makanya saya tahu bahwa betapa soronya ya. Makanya terus pindah ke SD ya, Bu, karena soro ya, Bu. Ya, gini, gara-gara saya pindah ke SD, saya kan pegang 2 TK. Saya di TK itu perlu ngajar bahasa Inggrisnya. Ngajar bahasa Inggris. Ekstra ya, ekstra. Iya. Tapi juga masuk kelas ketika nggak ada guru, saya dampingi, jadi belajar menulis huruf, menebali huruf itu sudah. Setelah itu di 2 TK ada SD yang membutuhkan melamar saya, bukan saya melamar ke SD. Jadi perlu digaris bawah itu nggak perlu melamar ke SD. Saya dilamar. Itu tahun 2008. Ya 2000. Salah, 2002 saya dilamar di SD untuk masuk jadi guru SD. Iya, ya itu saya akhirnya ngajar di SD karena kesibukan saya meninggalkan TK. Iya. Saya senang karena padat ya. Iya. Senang di TK ya, Bu. Orang tua itu lebih care ketika anak masuk TK daripada anak masuk SD. Karena apa? Gitu ya. Orang tua akan bangga, seneng. Wah, anakku sudah bisa ini. Semua diceritakan. Jadi kalau seandainya ada WA pada waktu itu, pada waktu saya ngajar TK ada WA, mungkin setiap hari saya akan baca ribuan komen dari wali murid. Karena mereka seneng anaknya, kalau anak pertama, mereka akan seneng sekali. Anak pertama, cucu pertama. Betul. Akan sangat senang ketika gurunya itu memberi apresiasi kepada anaknya. Tapi beda dengan di SD. Alah sudah kebanggaannya sudah dulu di TK. Nah, sekarang tinggal di SD. Ya memang karena ini ya, dari belum bersosialisasi, ya kan, hanya di rumah saja.
Kemudian sosialisasi pertama itu kan kalau tidak di kelompok bermain ya di taman kanak-kanak, sehingga itu mempunyai pengalaman yang khas dari tidak bisa jadi bisa. Misalkan contohnya yang tadinya belum bisa ngomong assalamualaikum jadi bisa ngomong assalamualaikum, kayak gitu kan. Terus yang tadinya nggak bawa tas, terus akhirnya bawa tas, walaupun mungkin isinya hanya bekal ya, tapi itu memang mempunyai kesan tersendiri. Anak-anak belajar pertama, belajar awal ya, awal belajar kayak gitu. Nah itu yang saya sepakat sama Bu Iin itu bahwa kalau di kelompok bermain di taman kanak-kanak itu terima aja dulu Bu paketnya. Enggak, itu anak saya itu tadi. Oh, sudah pesan. dikiranya paket. Iya, ya kalau online tuh ya kayak gini lah, nggak apa-apa. Apalagi online hari Minggu ya. Ya, tapi prinsipnya kemandirian ini menjadi hal yang siap masuk ke level yang lebih. Mentalnya mesti siap, fisiknya juga harus siap, ya. Kemudian nalarnya mulai dilatih dengan hal-hal yang sangat sederhana. Toilet training, ya, itu juga harus sudah siap. Kemudian berpisah dengan orang tua, jangan sampai di SD masih kolokan, di SD masih ditungguin sama orang tua. Nah ini pentingnya anak itu masuk di kelompok bermain atau taman kanak-kanak lebih dulu, ya. Jadi mentalnya anak itu sudah disiapkan. Adapun calistung itu bukan bagian yang utama, tetapi jika anak sudah dikenalkan lebih dulu, maka nanti di SD jauh lebih ringan di dalam mempersiapkan anak bisa membaca. Nah ini kesinambungan ini nih yang oleh Mas Menteri saya kalau boleh berkomentar, ini yang harusnya disiapkan, ya. Menyenangkan, seru, menantang. Kalau bahasa saya itu bukan hanya seneng aja, ya. Sebetulnya lebih ke seru, lebih ke menantang, itu jauh lebih dinikmati oleh anak-anak, ya. Contoh main game itu kalau seru itu ya ada jengkelnya, ada gemesnya, ada tertantangnya, nggak cuma seneng doang. Seneng itu bahasa global, bahasa detailnya adalah seru, tertantang, berani menerima kekalahan tapi nanti mau main lagi. Nah ini kan yang harusnya menjadi bahan pemikiran. Nah ini bagian terakhir nih, saya ingin membacakan lagi dari detik.com. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan menurut Kemendikbudristek berusaha memperkuat transisi dari PAUD ke SD jadi menyenangkan. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan menurut detik.com yang diambil tentunya dari presentasi pidatonya Mas Menteri. Yang pertama, menegaskan aturan pelarangan tes calistung. Jadi di sini tes calistung itu dilarang. Berarti ini pemainnya adalah SD, ya, pemainnya SD. Jadi masuk SD jangan ada tes. Tetapi kalau saya pengen nambahin, bukan cuman melarang tes saja, tetapi metode pengajarannya mesti diperbaiki, ya, harus ramah otak anak, harus sesuai fitrah perkembangannya anak, seperti apa yang tadi disampaikan Bu Iin, dengan cara yang menyenangkan, ada politera. Nah ini ide yang menarik,
ya. Kemudian ini juga ada beberapa komentar bermain dengan alam sekitar kayak gitu. Itu menjadi metode yang harus ditekankan, ya. Percuma banget kalau kita melarang calistung sebagai tes masuk, tapi setelah masuk anak-anak dibikin stres, ya toh, anak-anak dibikin gelisah, anak-anak ditekan harus sudah bisa kayak gitu, ya. Kemudian yang kedua, menerapkan masa orientasi atau masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Ini oke sih, ya. Jadi ini orientasi itu kan oke ya, memfasilitasi anak dan orang tua berkenalan dengan lingkungan belajarnya, mengenal peserta didik jauh lebih jauh melalui kegiatan belajar, dan yang ketiga menerapkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi anak. Ini 3 hal fondasi yang harus dilaksanakan. Kalau saya lebih meringkasnya adalah bukan pengenalan lingkungan, tetapi pengenalan metode ajar, ya. Lingkungan itu pendukung. Tidak semua sekolah mewah kayak punyanya Bu Iin. Iya kan? Tidak semua sekolah itu punya pohon mangga yang pendek-pendek kayak gitu. Jadi lingkungan itu pendukung, tapi ada yang lebih menarik adalah bagaimana para guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mempunyai konsep yang sama tentang penyampaian materi dengan metode ramah otak anak. Ciri-ciri ramah otak anak adalah anak itu penasaran, anak itu antusias, anak itu boleh melakukan apa saja asal aman. Ya, misalnya tadi, kalau di depan sekolah ada pohon mangga, boleh nggak anak itu manjat pohonnya? Nah, kalau ternyata itu boleh, ya, kalau ternyata itu boleh, itu menunjukkan bahwa sekolah itu ramah otak anak. Tidak kemudian malah, jangan naik, nanti jatuh. Nah, misalkan itu yang terjadi, ini yang membuat anak jadi tertekan lagi. Ada pohon, nggak boleh manjat, padahal pohonnya pendek. Kan yang penting dikasih peraturan supaya lebih hati-hati, ya kan, supaya dia bisa manjat sekaligus bisa turun, kayak gitu kan. Kalau ternyata nanti kepleset, jatuh, kan apa yang harus dilakukan? Sebetulnya kan itu, ya. Jadi tidak banyak pelarangan, tapi juga tidak terjadi pembiaran. Nah, ini itu kesimpulan dari saya terkait dengan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, ini karena ini juga udah hampir jam 11, Bu Insiah boleh nggak bikin closing statement terkait dengan, ini kan kalau dari saya yang PAUD tadi udah nyampein tentang konsep dasarnya di kemandirian, kemudian metode ajar yang mestinya lebih ramah otak anak. Kalau menurut Ibu, closing statement nih Bu, terkait dengan apa yang sudah dicanangkan Mas Menteri, silakan. Terima kasih. Sebenarnya hampir sama, Ayah, karena memang pembelajaran dari TK ke SD kelas awal itu masih berkesinambungan, ya. Tapi yang ditekankan di sini, anak-anak itu memiliki hak untuk diajar dan dibina agar kemampuan yang diperoleh tidak hanya kemampuan kognitif saja. Jadi kemampuan secara lanjut itu. Kalau di SD, ya, metodenya memang tidak jauh beda. Betul, Ayah tadi bilang anak-anak itu
perubahan metode saja yang diperlukan saat ini. Metodenya mungkin kalau di TK lebih banyak dengan permainan, kalau di SD bisa jadi yang dimainkan anak-anak itu adalah sebuah pembelajaran. Dan itu perlu banyak alat peraga. Nanti kita tampilkan peraga. Karena untuk menghilangkan namanya lupa saya itu. Menghilangkan Pak, lupa saya sampai miskonsepsi anak biar tidak tidak gelambiar. Jadi kalau kita mengenalkan tentang makanan, ya udah kita bawakan makanan yang baik, 4 sehat 5 sempurna, kita bawakan makanan. Anak-anak tidak ngawang, apa ya 4 sehat 5 sempurna, itu tidak seperti itu. Jadi real kita butuhkan seperti itu. Iya. Jadi kalau di SD itu sebetulnya memang betul sepakat harus ada kesinambungan. Kemudian kalau bahasa ayah itu multisensori. Belajar itu nggak kognitif aja, tetapi semua kalau bahasa ayah saya tambah lagi multisensori itu apa? Itu pengalaman indrawi, Iya. Tahu mangga itu ya tahu pohonnya, tahu daunnya, tahu tekstur buahnya dan lain sebagainya, enggak cuman gambarnya saja. Ya, nah itu akan menjadi pengalaman yang menarik di dalam belajar. Oke, Ibu, terima kasih. Ini kita sudah jam 11. Saya berterima kasih kepada Ibu karena tadi malam Ibu nanya, kemudian saya daripada ngobrol berdua kayak gini, ya ini tetap ngobrol berdua, saya bisa menjawab pertanyaan Ibu, tapi sekaligus mengundang kawan-kawan yang lain juga ikut belajar. Ini ternyata walaupun di YouTube nggak ada kameranya, ternyata ada yang hadir. Saya mau sapa dulu dari TK Islamiyah Sukoharjo 2 hadir, dari Ibu Rusmawati TK PGRI Siwi Peni Salaman Magelang hadir juga, dari Pak Taufan Ardi TK Fatwa juga hadir. Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir. Insya Allah ini bisa kita rekam, kemudian kita bagikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan ini inspiratif banget. Dan terkhusus buat Bu Iin yang sudah meluangkan waktunya buat kita semuanya untuk berdiskusi tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ini betul-betul nyata, betul-betul real, ya. Tinggal coverage atau jangkauannya itu bisa berkembang di seluruh Indonesia, walaupun tentunya perlu proses, ya, perlu ya dinikmati proses pemahaman ini, karena Indonesia begitu luas, Indonesia terhubung satu pulau dengan pulau lain itu dengan adanya lautan, tentunya itu menjadi tantangan dari pemerintah, khususnya Kemendikbudristek. Dan kita sebagai insan pendidikan harus mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, karena mereka pastinya sudah berpikir keras kayak gitu, ya. Tinggal kita yang di lapangan ini, yang melakukan operasional pendidikan ini, yang dengan besar hati menerjemahkan supaya tujuan pendidikan di Indonesia itu tercapai. Buat kawan-kawan yang belum bisa saya sapa satu persatu, sudah bergabung, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bermanfaat. Kemudian bagian terakhir, untuk teman-teman yang ingin live sama ayah, silahkan seperti Bu Iin
japri ke ayah tentang sesuatu kayak gitu yang nanti kita bisa diskusikan, yang manfaatnya bukan hanya untuk personal saja tapi juga untuk siapapun yang bisa menyimak. Terima kasih, mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Kita sambung diskusi live kita ini mungkin paling lama minggu depan ya. Dan mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Gimana, Bu? Ini Menteri akan saya buat laporan utama pada bulan Mei di tabloid Pena bulan Mei. Oh, Nanti saya laporkan ke Ayah. siap, Bu. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita ya, Bu ya, untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih, saya tunggu, Bu, hasil laporannya. Ya, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.